Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my video. Introduce myself, I'm Asadatur Rahma from Program Study Syariah Economic Law, Syariah Faculty IAIN Salatiga. Okay, so in this video I want to tell you about information on scholarship abroad. This is a Fulbright scholarship. Ya. Oke, jadi di sini saya akan memberikan informasi kepada good people semuanya mengenai Fulbright Scholarship atau beasiswa luar negeri yang berada di Amerika Serikat. Okay, so what is Fulbright Scholarship? The Fulbright Scholarship is an international exchange student scholarship program for undergraduates, educators, graduate students, and professionals. Funded by United States Senator J. William Fulbright in 1946, and the scholarship program is offered in more than 160 countries around the world, with the goal of fostering a shared understanding between U.S. Citizen and other citizen. Oke, jadi beasiswa Fulbright Scholarship ini merupakan beasiswa yang didirikan oleh Senator Amerika Serikat yaitu J. William Fulbright pada tahun 1946, yaitu merupakan pertukaran pelajar internasional untuk sarjana, pendidik, mahasiswa, pasca sarjana, dan profesional. Program beasiswa ini ditawarkan lebih dari 160 negara di seluruh dunia dengan tujuan untuk mendorong pemahaman bersama antara warga Amerika Serikat dan warga negara lainnya. Keren banget bukan? Nah, jadi kemudian di sini terdapat dua beasiswa, yaitu beasiswa yang ditawarkan ada Fulbright Master Degree or S2 Scholarship and Fulbright Doctoral Degree Scholarship or ST. Nah, untuk S2-nya ini selama 2 tahun dan S3-nya selama 3 tahun. Oke, next. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu Fulbright Scholarship, selanjutnya apa aja sih persyaratan maupun dokumen-dokumen yang kita butuhkan untuk mengapply beasiswa tersebut. Nah, jadi untuk program Master S2, persyaratan umumnya ini adalah warga negara Indonesia. Ini khusus untuk dari Indonesia sendiri. Warga negara Indonesia dan bukan penduduk tetap Amerika Serikat. Nah, kemudian juga tidak menetap di Amerika Serikat. Selanjutnya, memiliki kualitas kepemimpinan serta memperlihatkan pengalaman dalam pelayanan masyarakat. Kemudian punya persiapan serta menunjukkan komitmen pada bidang studi yang dipilih. Kemudian mahir dalam berbahasa Inggris, memiliki prestasi akademik yang cemerlang, menunjukkan secara realistis dapat menyelesaikan studi pasca sarjananya penuh dengan waktu atau untuk melakukan penelitian di Amerika Serikat. Menunjukkan komitmen kuat untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan program beasiswa Fulbright ini. Nah, kemudian yang terakhir, bersedia bekerja setidaknya 5 tahun sebelum pensiun setelah menyelesaikan program beasiswanya ini. Di samping ada persyaratan umum, ada juga persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh para pemburu beasiswa ini. Nah, persyaratan khususnya yaitu ini masih bagi program S2, yaitu bergelar sarjana atau S1, memiliki IPK minimal 3, memiliki skor TOEFL ITP minimum 550 atau IELTS yang setara. Nah, selanjutnya untuk program doktor or S3 ini persyaratan umumnya tidak jauh berbeda dengan persyaratan umum pada S2, yakni warga negara Indonesia dan bukan penduduk tetap Amerika Serikat atau menetap di Amerika Serikat. Kemudian memiliki kualitas kepemimpinan
kepemimpinan serta memperlihatkan pengalaman dalam pelayanan masyarakat, punya persiapan serta menunjukkan komitmen pada bidang studi pasca sarjananya, penuh waktu atau melakukan penelitian di Amerika Serikat. Kemudian menunjukkan komitmen untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan program beasiswa Fulbright tersebut. Nah, persyaratan khususnya ini sedikit berbeda dari program S2-nya, yaitu memiliki gelar Master S2, kemudian memiliki IPK minimal 3, kemudian memiliki skor TOEFL ITP minimum 575 atau IELTS yang setara. Jika tadi pada persyaratan khusus bagi pelamar S2 adalah TOEFL-nya 550, kemudian maka pada gelar yang ini adalah 575. Kemudian Las berniat untuk mengambil atau kembali ke posisi akademis setelah menyelesaikan gelar tersebut. Nah, namun di samping persyaratan-persyaratan tersebut ternyata ada beberapa kriteria yang memang memungkinkan seorang pelamar itu tidak diterima. Jadi tidak diperbolehkan bagi pelamar yang memiliki kriteria sebagai berikut ini. Yang pertama, karyawan atau keluarga yang bekerja di AMINEF. AMINEF ini merupakan singkatan dari American Indonesian Exchange Foundation. Nah, terus juga bukan karyawan atau keluarga dari Kedutaan Besar Amerika Serikat atau Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Nah, AMINEF ini merupakan organisasi binasional yang mengelola program pertukaran belajar AMINEF ini merupakan organisasi yang mengelola program pertukaran pelajar lainnya yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian kriteria yang kedua itu yaitu sedang mengambil program gelar lainnya. Jadi tidak boleh mengambil program gelar lainnya, tapi juga mengapply beasiswa ini. Kemudian sedang memperoleh beasiswa lainnya pada saat pendaftaran beasiswa. Kemudian mengambil program lain serupa untuk gelar ganda atau double degree gitu. Nah, kemudian tadi persyaratan udah, kita lanjut ke dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang perlu kita kumpulkan, yang perlu kita lengkapi untuk mendaftar beasiswa ini. Oke, jadi firstly, formulir aplikasi lengkap, termasuk di dalamnya 1 halaman study objektif, 1 halaman personal statement, bibliografi, dan karya tulis lain yang dipublikasi serta contoh tulisan akademik lainnya. Secondly, salinan skor ITP TOEFL atau IELTS terbaru kurang dari 2 tahun terakhir. Kemudian 2 surat referensi atau rekomendasi, entah itu dari dosen atau profesor atau atasan tempat kerja good people semua yang memang dekat dengan Anda dan mengenal Anda dengan baik, seperti itu. Selanjutnya, salinan ijazah dan transkrip akademik dalam bahasa aslinya beserta terjemahannya ke dalam bahasa Inggris. Kemudian salinan dokumen identitas, KTP maupun paspor, dan yang terakhir kurikulum vitae. Jadi semua berkas dokumen-dokumen ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, seperti itu. Oke, next, selanjutnya ada benefit. Kira-kira benefit apa sih yang akan kita dapat ketika kita lolos dalam apply beasiswa Fulbright Scholarship ini? Nah, banyak banget good people, beberapa benefit yang akan kita dapat di sini. Nah, di antaranya yaitu kita difasilitasi fasilitas kuliah dalam berbagai bidang studi kecuali yang bersifat klinis, yaitu bidang studi di mana mahasiswa harus berinteraksi dengan pasien secara langsung. Kemudian cakupan pembiayaannya ini nanti akan meliputi tiket pesawat internasional, pulang pergi dari domisili sampai ke Amerika Serikat. Kemudian uang kuliah, uang saku bulanan, asuransi kesehatan, uang buku dan komputer. Termasuk juga tunjangan, perjalanan, dan aktivitas profesional lainnya.
Nah, keunggulan lain dari beasiswa ini adalah kesempatan kita untuk berjaring dengan antar penerima beasiswa dari negara lainnya. Nah, bantuan proses pendaftaran ke universitas di Amerika Serikat ada pula. Kemudian bantuan akademis dan non-akademis selama studi di Amerika Serikat. Kemudian kesempatan mengikuti aktivitas pre-academic training sebelum memulai studi maupun post-academic training dan magang setelah studi serta bantuan visa J1 untuk penerimaan beasiswa dan keluarga. Seperti itu, good people. Jadi siapa sih yang nggak mau kuliah di luar negeri, terlebih di Amerika Serikat dengan berbagai biaya hidup yang sangat terjangkau, kita tinggal belajar, kita kuliah dengan baik, kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, seperti itu. Nah, selanjutnya good people, setelah kita mengetahui berbagai persyaratan, kemudian dokumen-dokumen yang harus kita penuhi, kemudian benefit maupun manfaat yang akan kita dapat, kemudian gimana sih cara mendaftar, cara mengapply beasiswa Fulbright ini? Nah, stepnya yaitu yang pertama, untuk mendaftar beasiswa Fulbright, pelamar dapat mengirimkan seluruh berkasnya melalui dokumen atau dengan dokumen berupa hard copy kepada alamat American Indonesian Exchange Foundation or AMINEF in Intilan Tower, lantai 11, kemudian Street Jenderal Sudirman Kauf, number 32, Jakarta 102 10220, teleponnya 021 579 39085 9086. Kemudian batas waktunya ini, batas waktu pendaftaran yaitu sampai pada Maret 2022. Jadi untuk yang sekarang sudah ditutup karena sekarang sudah bulan April. Jadi kita bisa mendaftarnya di tahun depan. Seperti itu, good people. Kemudian apabila kita semua telah terpilih menjadi penerima beasiswa, selanjutnya diwajibkan untuk mengambil tes TOEFL, IBT resmi, serta Graduate Record Examination untuk seluruh bidang studi kecuali hukum dan bisnis. Nah, untuk GMAT or Graduate Management Administration Test, yaitu untuk studi administrasi, bisnis, keuangan, dan akuntansi. Nah, next, hanya peserta yang lolos seleksi yang akan mendapatkan pemberitahuan dan melanjutkan ke tahapan wawancara. Seperti itu. Jadi, itulah beberapa step maupun persyaratan, benefit, serta segalanya tentang Fulbright Scholarship. Jadi gimana nih good people? Apakah kalian semua tertarik dengan Fulbright Scholarship ini? Tentunya harus tertarik dong. Saya sendiri sangat tertarik. Jadi meskipun Fulbright Scholarship ini sudah tidak menerima mahasiswa lagi pada tahun ini, tapi kan tahun depan masih dibuka lagi, masih ada kesempatan untuk kita semua untuk bisa mengapply beasiswa ini untuk memudahkan kita mencapai apa yang akan kita impikan, apa yang kita cita-citakan. Gitu. Jadi silakan kepada good people semua yang berkeinginan maupun berniat untuk melanjutkan studinya di luar negeri, terutama di Amerika Serikat, Fulbright Scholarship ini sangat rekomen untuk kita semua untuk bisa mendaftarkan diri kita di beasiswa ini. Okay, good people, maybe enough for me, and I'm sorry for many weakness, and semoga bermanfaat. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.